Baik, salam selamat sore, Jojo semuanya. Berjumpa kembali dengan Anton di kesempatan sore hari ini, di kesempatan dari Jumat tanggal 22 Mei 2020. Di kesempatan sore hari ini berjumpa di program acara Happiness Moment, dan mohon maaf sedikit keterlambatan Jojo mendengarkan program acara Happiness Moment karena sudah hampir pukul 5 sore, 5 kurang 10 menit program ini baru menyapa kembali di ruang dengan Jojo semuanya, oleh karena ada sesuatu dan lain hal. Tetapi tidak mengurangi sukacita Jojo semuanya untuk mendengarkan program acara ini. Dan ketika Jojo mendengar kata Happiness Moment, selalu ada Ibu Salin Mataheru di studio Radio Love Jojo FM. Kita sapa dulu untuk Ibu Salin di sore ini. Shalom Ibu, selamat sore. Shalom, haleluya. Ya, bagaimana kabar Ibu? Luar biasa, ya. Saya juga percaya semua pendengar sehat walafiat ya, diberkati Tuhan, amin. Dan tema Ibu menarik di sore hari ini, itu adalah ku diberi kuasa ya. Nah, kuasa apa nih sebetulnya? Haleluya. Kuasa yang bisa membuat kita mengalami sukacita surgawi, karena di dalam Dia kita sudah mendapat jaminan kemenangan kekal. Luar biasa. Ya, baik Jojo semuanya, jangan lewatkan program acara Happiness Moment di sore hari ini dengan temanya adalah ku diberi kuasa. Nanti kita akan dengarkan sama-sama kuasa seperti apa yang Tuhan berikan dalam seluruh kehidupan kita di program acara Happiness Moment. Anda buka di line interaktifnya di 0857 240 11372, di 0857 240 11372. Akses live streamingnya di lovejojo.online. Dan Jojo juga bisa kirimkan pertanyaan nanti bersama dengan Ibu Salin di segmen berikutnya. Nanti kita akan ada program berinteraktif dengan Jojo semuanya di program acara Happiness Moment. Dan kita beri dulu sejenak, kita dengarkan dulu pujian mengenai perjumpaan kita di program acara Happiness Moment. Haleluya. Jangankan tergoyahkan, jangan
Yesus lama di atas segala Yesus lama di atas segala nama. Yesus lama di atas segala Haleluya. Yes. Amin. Halo Jogja Lover, saya Rea Rela dari UX Band kepada seluruh pendengar setia dari Radio Love Jogja FM. Tuhan memberkati. Baik, sapa kembali untuk Jogja yang baru saja mengakses live streamingnya di lovejogja.online, yang baru saja mendengarkan pujian ini. Kita sedang ada di program acara Happiness Moment bersama dengan Ibu Salin, dan tema kali ini adalah Ku diberi kuasa. Yes. Nah, dan sudah terbuka di line interaktifnya di 0857 240 11372, di 0857 240 11372. Jogja bisa berinteraktif dengan Ibu Salin di program acara ini. Tapi sebelum nanti berinteraktif, kita dengarkan sama-sama bagaimana kita diberi kuasa oleh Tuhan di program acara Happiness Moment. Silakan. Yes. Kita akan bicara bagaimana kita menerima kuasa dari Tuhan. Dan lagu tadi saya percaya membakar semangat kita kembali, roh kita kembali untuk tahu siapa diri kita. Kita berdoa sebelum saya share firman Tuhan, supaya pengurapan Tuhan, kuasa Tuhan turun buat kita. Mari kita berdoa, saudara. Haleluya. Bapa, hamba berdoa biarlah roh kami dibakar. Kami minta pengurapan yang baru. Kami terima kuasa Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan memberikan kami kuasa. Dan kami yakin segala kuasa di muka bumi ini tunduk di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bertahta, Engkau berkuasa di dalam kami. Tajamkan pendengaran roh kami, tajamkan mata roh kami, dan berkati seluruh hati kami, hidup kami. Kami persembahkan di mezbah Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Tuhan berkati kami. Kami siap diberkati lebih lagi dalam pengurapan kuasa Tuhan. Kami ada di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke saudara, kita tahu bahwa kemarin seluruh dunia sedang merayakan yang namanya hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Itu luar biasa. Kenapa? Karena kita memiliki jaminan yang pasti. Tuhan naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita. Nah, pertanyaannya saudara harus sudah siap, saudara. Jadi saat Tuhan itu naik ke surga, memberikan tempat buat kita, kita dikasih Tuhan kuasa. Nah, kuasa ini saya katakan saudara harus sudah siap menerima kuasa ini dan mulai berdampak di muka bumi ini, saudara. Nah, jaminan yang Tuhan kasih bahwa kita sudah memiliki tempat di surga membuat saudara dan saya nggak perlu ragu dan khawatir untuk segala hal apapun di dalam dunia ini.
Makanya dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat pertama dikatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah bahwa Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah, ini adalah satu kekuatan yang luar biasa, dan itu membuat saudara mengerti bahwa inilah tugas saya di bumi. Saya berjalan dengan kuasa Tuhan. Nah, kita baca saudara dalam firman Tuhan dalam Alkitab masing-masing. Saudara punya Alkitab, buka bersama dengan saya. Kita akan belajar bersama-sama sore hari ini. Dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8, saudara. Kita baca sama-sama. Kisah pasal yang pertama ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu, saya, saudara, ya, akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita semua, ya. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan sampai Samaria dan ke ujung bumi. Ini luar biasa, saudara. Perkataan firman ini meneguhkan kita. Kalau saudara mengalami yang namanya janji Tuhan, kepastian di dalam roh, saya percaya kita semua mengisi tabung roh kita dengan luar biasa. Yang saudara harus pastikan bahwa saat saya udah menerima kuasa di dalam Tuhan, bahwa Tuhan naik ke surga menyediakan tempat buat kita, kita harus berjalan dengan bekal roh kita, yang namanya roh Allah harus turun dan berkuasa atas hidup kita. Saudara, saya percaya apa yang gak pernah saudara lihat, gak pernah saudara dengar, saudara yang timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan bagi saudara. Kenapa? Karena rohmu yang saudara terus kembangkan. Orang yang punya roh yang dikembangkan, roh Allah akan gampang connect sama dia. Dan orang yang mengalami connecting dengan roh akan melihat mujizat, perkara-perkara besar terjadi. Nah, ini yang saya katakan, saudara harus punya yang namanya tabung roh. Makanya saat ada banyak ajakan-ajakan kebenaran firman roh saudara sedang dibakar, jangan cuek, saudara. Kita harusnya persiapan roh. Makanya Tuhan berkata, kamu, saya, kita semua akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Dengan kata lain, kalau roh Tuhan gak turun atas kita, kita gak punya kuasa. Nah, ini yang saya katakan, bahwa orang-orang yang tinggal di dalam hidup roh, yang memperkaya hidup rohnya, akan mengalami kuasa Tuhan. Di hari-hari ini, semakin banyak tantangan, semakin banyak hal-hal yang mau menghimpit rohanimu, saudara dan saya harus bisa mengembangkan kekayaan roh lebih kuat. Karena Alkitab katakan, kamu dan saya, kita semua akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kita. Dan Roh Kudus tinggal dalam diri kita karena kita menyediakan hidup roh kita dengan roh Allah terkonek. Nah, makanya Tuhan berkata, kamu akan menjadi saksiku, ya, dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya orang yang mengerti dan sudah punya kepastian jaminan bahwa Tuhan naik ke surga menyediakan tempat buat dia akan terus memperkaya kehidupan rohaninya setiap hari, memperkaya kehidupan rohaninya. Karena saya katakan tadi, jika saudara memperkaya kehidupan rohani saudara, maka roh Allah akan connect sama saudara. Saya katakan ulang lagi, saudara, jika saudara memperkaya kehidupan rohani saudara, maka roh Allah akan connect sama saudara. Dan jika roh Allah akan connect sama saudara, saudara akan punya kuasa. Dan kuasa ini akan menyertai saudara di dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita. Nah, di dalam Matius 28 ayat 19 berkata demikian. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tadi dalam kitab Kisah Para Rasul ya, menjadi saksi. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tuhan berkata, karena itu setelah kamu menerima kuasa, dipenuhi oleh kuasa, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan Tuhan memberikan kita kuasa untuk mengadakan banyak tanda-tanda mujizat yang menyertai perjalanan roh kita. Nah, ada banyak orang yang tidak mengerti hal ini. Ya, saudara tahu bahwa Tuhan sudah mati buat saudara, menghapus segala dosa saudara. Tuhan bangkit hidup saudara untuk menyatakan terus bahwa dia berkuasa atas maut. Dan siapapun yang percaya, yang menerima dia, akan ini dia
mengalami yang namanya kehidupan bersama dengan Tuhan, Tuhan naik ke surga, menyediakan tempat buat kita. Dan Tuhan berkata, kamu akan menjadi saksiku. Nah, oleh karena itu, di dalam dunia ini kita menjadi saksi Tuhan. Apa yang kita lihat, dia kerjakan. Apa yang kita tahu dan kita alami apa yang dia kerjakan, kita menjadi saksi Tuhan. Nah, orang harus punya kuasa. Saat saudara dihimpit dengan ketakutan, saudara harus punya kuasa dan berkata, roh ketakutan keluar dalam nama Yesus. Engkau punya kuasa. Kuasa dalam perkataan, kuasa dalam pikiran. Tundukkan segala pikiranmu dalam pikiran Kristus. Kadang-kadang kelemahan itu muncul karena kita punya pikiran yang menguasai kita, pikiran manusia kita menguasai kita. Nah, saudara perlu berkata, aku tundukkan segala pikiranku dalam pikiran Kristus, karena saudara punya kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau tanya sedikit, apakah hari-hari ini jika ada orang ya kerasukan setan gitu ya, lalu kalau orang tahu saudara orang Kristen apalagi sering melayani Tuhan ya, saya tanya, jika hari ini saat ini juga saudara diminta untuk mendoakan orang yang kerasukan setan, apakah saudara sudah siap mendoakan orang itu, atau saudara berkata, aduh jangan, saya takut? Nah, ini bahaya saudara. Kadang-kadang tanpa sadar kita dihimpit dengan masalah persoalan, lalu kita nggak mau urus rohani kita lagi, kita sepertinya nggak mau mengembangkan rohani kita. Nah, ini hari demi hari mempersempit kapasitas roh sehingga saudara nggak punya kuasa. Jadi orang yang punya kuasa adalah orang yang tinggal dalam roh Allah, memperkaya hidup rohnya sehingga dalam keadaan pelayanan apapun yang diminta dia akan siap. Maka saya katakan, kalau saudara punya hidup roh di dalam Tuhan, saya percaya waktu orang meminta saudara mendoakan orang yang kerasukan setan, saudara akan berkata saudara punya kuasa dalam Tuhan dan dia bisa harus tunduk dan keluar dari orang itu. Kenapa? Karena saudara mendoakan orang itu dipulihkan oleh Tuhan. Ada kuasa yang Tuhan berikan buat saudara. Nah, ini yang saya katakan tadi, menjadi saksi. Saksi dari apa? Dari kuasa Tuhan yang saudara alami. Bahkan mungkin, maaf kata, di rumah saudara tidak ada beras, saudara 2 hari ini saudara nggak bisa makan. Berdoa, tumpang tangan di tong-tong tempat taruh beras saudara, di meja makan saudara, doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan, makan minumku tercukupkan. Ini yang saya katakan punya kuasa. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara punya kuasa. Saudara punya kuasa. Di hari-hari ini saudara harus berdoa untuk segala hal apapun yang saudara sedang hadapi dalam tekanan, intimidasi. Berdoa bahwa hidup saudara tidak akan dikuasai oleh roh kegelisahan. Hidup saudara tidak akan dikuasai oleh roh yang membuat saudara menjadi takut. Nah, ini yang saya katakan, bahwa sebenarnya kita berbahagia karena Tuhan naik ke surga menyediakan tempat buat kita dan kita menerima kuasa di dalam Tuhan. Waktu Tuhan naik ke surga 10 hari ya, murid-murid menantikan janji Tuhan terjadi buat mereka, karena Tuhan berkata, aku akan mencurahkan rohku ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi. Dan itu yang terjadi saudara. Waktu Tuhan naik ke surga ya, 10 hari murid-murid menunggu. Apa yang mereka lakukan saudara? Setelah mereka menunggu janji Tuhan akan tergenapi, mereka tidak cuek. Waktu Tuhan berjanji, aku akan memberikan engkau kuasa roh, mereka nggak cuek. Mereka pulang ke rumah mereka dan mereka mulai memperkaya hidup rohani mereka. Kita katakan mereka naik ke rumah, ke ruang paling atas. Ruang atas bicara tentang apa? Pertemuan dengan Tuhan. Ruang atas bicara tentang apa? Ada satu kehidupan yang dikhususkan bagi Tuhan. Ruang atas bicara tentang apa? Tentang sesuatu yang disediakan untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, saudara tidak ada di bawah yang hanya melihat masalah persoalan yang gampang dan akan bisa menghimpit roh saudara. Jadi, waktu murid-murid menunggu janji Tuhan tergenapi saudara selama 10 hari, ya, mereka melihat Tuhan naik ke surga, ya. Kita baca di dalam kitab ini dulu supaya kita bisa mengerti cerita ini. Kisah Rasul pasal pertama ya saudara, kita baca tadi di ayat 8 ya, kamu akan menerima kuasa ya. Dan kemudian ayat yang ke-12 ya. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang.
Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, saudara lihat ini. Jadi waktu Tuhan naik ke surga, Tuhan berkata, engkau akan menerima kuasa kalau Rohku turun ke atas kamu. Nah, janji ini murid-muridnya mendapat. Tapi kalau saya lihat dari ayat ini, saudara, kalau mereka mendengarkan janji ini, lalu mereka pulang, mereka tidak mengkhususkan dirinya kepada Tuhan, malah mereka sepertinya menyibukkan diri dengan hal-hal duniawi, dengan hal-hal yang membuat hidup roh mereka itu tumpul. Saya yakin mereka tidak akan menerima kuasa yang Tuhan berkata, Rohku akan turun ke atas kamu. Tapi yang hebatnya adalah murid-murid ini mereka kembali ke tempat pertemuan roh mereka, rumah rohani mereka. Dan mereka tiba di situ, naik ke ruang atas. Saya katakan tadi ruang atas bicara tentang tempat yang dikhususkan. Bertemu dengan Tuhan atas itu bicara begini, hanya saudara dengan Yesus, saudara hanya memandang Yesus yang di atas. Jadi ada kerinduan waktu saudara mendengar janji Tuhan. Apa yang Tuhan ingin berikan buat saudara? Saudara harus pegang janji itu dengan menjaga hidup roh saudara, sehingga janji itu tergenapi. Sehingga janji itu tergenapi. Banyak orang dengar janji Tuhan tapi mereka nggak jaga hidup roh mereka, sehingga janji itu nggak tergenapi. Bukan karena Tuhan nggak genapi, no, Tuhan berkata ya, dan dia akan mengatakan itu terjadi dalam hidup kita. Tapi yang membuatnya adalah kita yang tidak membuat janji itu tergenapi. Yang hebat dari murid-murid ini, mereka langsung mengkhususkan diri mereka. Mereka tidak mau tercemar. Kalau mereka mungkin nggak naik ke ruang atas bicara tentang tempat doa saudara, tempat yang mereka memang berkumpul untuk menyembah Tuhan. Kalau mereka tidak naik ke ruang atas, mereka hanya sibuk di dapur mereka, kemudian jalan ke tetangga-tetangga, saya rasa mereka tidak akan fokus untuk mencari kehendak Tuhan. Tapi yang hebatnya, mereka naik ke ruang atas, tempat mereka menumpang, dan akhirnya apa yang mereka lakukan? Ayat 14 berkata, mereka bertekun, mereka dengan sungguh-sungguh, sehati, dan berdoa bersama-sama. Tekun bicara bahwa apa? Walaupun ada godaan untuk keluar dari ruangan ini, mereka tidak mau. Mereka tetap fokus untuk bertekun, mendengarkan pesan Tuhan, dan mereka membangun hidup roh mereka karena mereka tahu janji ini janji yang luar biasa. Janji ini janji yang hebat sekali, lebih dari janji emas, murni, perak, apapun yang ada dalam dunia ini. Janji ini janji yang luar biasa, karena jiwa roh mereka diangkat, jiwa roh mereka dipulihkan, jiwa roh mereka mengalami kemenangan yang dahsyat, dan mereka mau mengalami itu. Sehingga mereka bertekun sehati, bertekun, berfokus. Mereka sungguh-sungguh berdoa bersama-sama. Ada satu kesatuan roh yang mereka saling jaga. Ya, apa yang Yohanes lakukan, apa yang Yakobus lakukan, apa yang Petrus lakukan, mereka bersama-sama saling menjaga di dalam ruang lingkup rumah roh mereka. Untuk setiap mereka yang sedang menerima janji Allah, jangan sampai satu orang pun tidak menerima akan pencurahan roh itu. Luar biasa, 10 hari mereka mengkhususkan diri mereka untuk menerima janji Allah, menjaga janji itu supaya tergenapi dalam hidup mereka. Hari-hari ini kalau saudara merasakan bahwa Tuhan sedang bangkit dan naik ke surga, saudara harus juga pegang janji Tuhan. Dan saat keadaan seperti ini, sebenarnya Tuhan lagi bilang gini, jangan mengusik, jangan mengatur apa yang bukan urusanmu. Urusanmu itu mengatur hidup rohmu, supaya kau semakin melihat apa yang aku kerjakan, apa yang aku lakukan. Dan lihat, di ayat 15 ada pergantian Matius dan Yudas. Dari 12 murid, satu murid keluar, dan akhirnya binasa, namanya Yudas. Tempat duduk 12 murid kurang satu, harus masuk untuk menjadi 12 murid, karena tinggal 11 orang tadi ya, Yudas sudah keluar. Nah, yang mereka lakukan ini urusan roh. Apa yang mereka lakukan saudara? Mereka menggantikan Yudas dengan Matias. Jadi mereka membangun fondasi-fondasi roh, di mana Tuhan sudah memilih mereka 12 murid
Ya, bicara tentang apa? Kehidupan roh, kehidupan orang-orang yang sudah Tuhan pilih. Jika ada yang kosong, ada yang tinggalkan, mereka mengambil bagian ini untuk kasih kepada orang yang dapat dipercayai. Saya katakan sekali lagi, urapan kuasa Tuhan tetap ada, janji Allah tetap tergenapi. Kalau orang-orang nggak mengambilnya, Tuhan akan kasih bagi orang yang siap mengambilnya. Saya katakan ulang lagi, setiap perkataan Tuhan itu pasti terjadi. Jika ada orang yang nggak mengambilnya, seperti Yudas, Tuhan akan kasih kepada orang yang siap mengambilnya. Siapa yang siap mengambilnya? Matias. Makanya Matias menggantikan Yudas. Ini murid-murid terus membangun hubungan roh, membangun perkara-perkara rohani. Jadi waktu 10 hari mereka menunggu pencurahan roh. Mereka mengurus apa yang masih kosong, apa yang harus dibangun dalam hidup roh. Mereka mengurusnya. Makanya kita katakan mereka bertekun, mereka sepakat, mereka berdoa, mereka mulai membangun kehidupan rohani. Saat saudara disuruh stay home, bangun hidup rohmu lebih kuat. Engkau disuruh untuk mencari Tuhan lebih dahsyat lagi dengan keadaan seperti ini. Waktu pandemik ada, jangan bicara mengapa pandemik, tapi mulailah cari Tuhan. Mulai urusan rohani saudara. Walaupun gak ibadah dalam ruangan yang besar, tapi ruang hatimu harus besar. Ruang hatimu yang Tuhan minta, hidup rohmu yang harus diperbesar, kapasitas roh saudara harus diperbesar. Jadi murid-muridnya mulai melihat, kita hanya tinggal sekarang 11 orang, sementara Tuhan memilih kita ada 12. Ayo kita memilih orang yang tepat, yuk menggantikan kursinya Yudas. Kenapa? Karena 12 murid, urapan Tuhan itu full untuk 12 murid, sehingga mereka harus mencari orang-orang yang tepat menggantikan Yudas. Di dalam pelayanan sama, jika ada orang-orang yang gak setia, setelah mulai berdoa, Tuhan tampi, bawalah orang-orang yang mengasihi Engkau, yang bertobat sungguh-sungguh. Jadi uruslah urusan-urusan rohani saudara. Mulai bangun urusan rohani. Karena cara Tuhan mengerjakan itu saat engkau terkonek dalam roh. Murid-murid bertekun di dalam Tuhan, bertekun untuk urusan-urusan roh. Saya teringat di dalam kitab Yohanes 21 ya, waktu Petrus kepo kepada Yohanes ya, dia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, murid ini ya, kata Petrus, akan kemana? Tuhan berkata buat Petrus apa? Bukan urusanmu apakah Yohanes tinggal atau tidak, bukan urusanmu. Tapi urusanmu, hai Petrus, ikutlah aku. Luar biasa. Tuhan gak mau Petrus itu mengurus urusan-urusan yang dilihat dengan kacamata jasmani. Tapi Tuhan mau Petrus melihat hal-hal yang menjadi mata roh. Kenapa? Karena sampai 3 kali Tuhan berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kenapa? Tuhan ingin menguji hatinya berulang-ulang sampai dia berkata, yes Lord, this is my heart to you. Tuhan menemukan hatinya sehingga Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Sehingga waktu dia mengurus urusan-urusan daging, apakah Yohanes tinggal, apakah murid ini pergi, Tuhan langsung tegur, bukan urusanmu, it's not your business. Tapi urusanmu adalah Petrus, ikutlah aku. Apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, terlalu banyak waktu yang sudah terbuang. Kita selalu menyibukkan diri untuk urusan mata jasmani kita, hal-hal daging kita. Kita lupa mengurus hal-hal yang menjadi urusan rohani yang harusnya kita alami dalam kemenangan-kemenangan dahsyat yang Tuhan katakan buat kita. Kita baca dulu kisah yang saya baru cerita tentang Yohanes dan Petrus tadi ya saudara. Kita buka sebentar. Apa yang Tuhan katakan sangat jelas, bahwa Tuhan rindu supaya saudara dan saya mengurus urusan-urusan roh. Yohanes 21 ayat 21, saya mulai baca buat saudara. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia? Sama murid yang dimaksud oleh Petrus adalah Yohanes ya. Dan ayat 22, jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya dia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Luar biasa. Tuhan langsung tegur. Kenapa? Tuhan ingin Petrus menangkap mata rohnya, di mana Tuhan sudah kasih dia kuasa untuk mengembalakan domba-domba. Dan Tuhan berkata, tetapi engkau ikutlah aku. Dahsyat betul-betul saudara. Dan jadi ini yang Tuhan inginkan. Apapun yang saudara lakukan, saudara harus mengerti penyataan roh kepada saudara yang Tuhan inginkan buat saudara. Jadi murid-murid waktu mereka mendengarkan kabar bahwa Tuhan
naik ke surga, dan Tuhan berjanji akan berikan mereka kuasa. Mereka pulang, mereka bertekun untuk mengurus urusan roh selama 10 hari sebelum hari besar itu tiba dalam hidup mereka. Dan mereka mulai menggantikan Matias, mereka mulai mengurus semua urusan roh. Pokoknya apapun mereka lakukan karena mereka percaya bahwa segala sesuatu yang harus disiapkan itu terjadi karena semua mereka harus menerima kuasa dalam Tuhan. Jadi mereka mengkomplikkan 11 orang tadi, mengambil satu orang Matias menggantikan posisi Yudas, supaya 12 orang yang Tuhan sudah tentukan dari awal ini tetap menerima pengurapan dan kuasa itu. Lalu ayat 15 kita baca, saudara, ya. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus, dalam Kisah pasal 1 ayat 15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nats kitab suci yang disampaikan oleh Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu." 17. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Ayat yang ke-18. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh terkelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. 19. Hal ini diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Ayat 20. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Lalu 21. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa, nah ini, yang dicari juga punya kualifikasi, yang punya roh yang benar-benar satu di dalam kuasa Roh Kudus. Kualifikasinya apa? Harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Jadi gini, tidak boleh mengambil orang yang gak mengalami kuasa Tuhan. Harus mengambil orang yang bersama saat Tuhan di muka bumi sebelum naik ke surga sebagai manusia. Dia melihat perkara-perkara Yesus, dia mengalami perkara-perkara Yesus. Ini orang yang harus diangkat. Mengapa? Karena orang-orang seperti ini akan bersaksi terus. Tapi kalau orang-orang yang gak mengalami Tuhan, apa yang mereka akan saksikan? Makanya Tuhan berkata, ambillah mereka yang senantiasa datang berkumpul bersama Tuhan Yesus bersama dengan kita. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes. Berarti apa? Dari awal Yesus dibaptis, dia harus menyaksikan supaya dia bisa menceritakan kepada semua orang tentang siapa Tuhan. Jadi bukan buat baru. Ini yang saya katakan, bagian-bagian mengurus urusan roh harus kita lakukan selama 10 hari dalam persiapan membangun iman kita dalam menerima pengurapan dan kuasa Allah yang bekerja. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai dari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Ini yang saya katakan tadi, luar biasa. Jadi 11 murid ini pulang, mereka menerima janji Allah bahwa aku akan memberikan engkau kuasa kalau rohku tinggal di dalam engkau. Dan mereka berusaha menjaga roh Allah tinggal dalam diri mereka. Luar biasa. Mengurus urusan rohani. 12 murid, 1 hilang. Mereka gantikan Matias masuk, orang yang bersama dengan mereka dalam pelayanan mereka selama ini, sehingga mengerti pekerjaan-pekerjaan roh yang luar biasa. Dan mereka mulai duduk sepakat berdoa, share firman di ruang atas, menyembah Tuhan bersama-sama, sampai akhirnya mereka mengalami kuasa yang dijanjikan. Dan ini yang dahsyat. Kita tahu cerita seorang Petrus, saudara. Ada 2 murid yang meninggalkan jejak Tuhan, pernah berbuat salah, maksud saya. Petrus, Yudas. Petrus buat salah, tapi dia mau kembali ke dalam kumpulan orang-orang benar. Walaupun mungkin secara manusia dia tahu ada orang yang cerca, ada orang yang mungkin marah dan berkata, "Petrus, mengapa kamu seperti itu? Kamu kok hinati Yesus?" Tapi dia tahu, aku gak usah peduli dengan hal itu, saya harus tetap mencari Tuhan. Dia dahsyat. Ini sikap hati yang luar biasa. Sehingga sikap hati Petrus ini membuat dia terus mengalami perkembangan roh yang lebih dahsyat lagi. Luar biasa, saudara. Dan siapa Petrus? Kita tahu Petrus adalah juru bicaranya Yesus selama di dalam dunia.
Kalau ke kota A, kota B, orang tanya siapa ini, dia yang selalu berkata, inilah Mesias, inilah Juru Selamat, gitu ya. Tapi dia pernah jatuh ke dalam dosa, mengkhianati Yesus. Sikapnya adalah apa? Dia mau kembali minta ampun dan berkumpul dengan orang-orang membangun rohnya. Sikap Yudas berbuat salah sama Yesus, merasa bersalah, membiarkan iblis menuduh dia, dan yang parahnya, kesalahan itu dia biarkan iblis akhirnya menguasai pikirannya sehingga dia membunuh diri. Selesai kehidupan Yudas. Tapi hidup Petrus berbalik, bertobat, dan Tuhan pakai dia dengan luar biasa, dengan dahsyat, dan dia bahkan berkata dengan tegas. Kalau kita baca dalam kitab Kisah pasal 2, Tuhan berkuasa, Tuhan memberikan dia kuasa. Waktu orang-orang berkata, kok mereka lagi mabuk, Petrus bilang gini, bukan mereka mabuk, baru jam 9. Artinya dengan lantang, dengan kuasa, Petrus dipakai oleh Tuhan 2 kali lipat. Sekali dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Dan Alkitab mencatat sebelumnya dia belum pernah berkhotbah di depan ribuan orang bertobat. Tapi setelah sikapnya berbalik dari kesalahan, semua orang pernah buat salah, bukan saudara? Ya, satu nilai yang kita perlu belajar dari hal ini adalah semua orang pernah berbuat salah. Tapi pertanyaannya adalah, waktu engkau buat salah, engkau mau kembali sama Tuhan nggak? Bertobat sungguh-sungguh, tidak kembali lagi ke masa lalu, hanya fokus sama Tuhan. Ini yang Petrus lakukan, sehingga Tuhan memakai dia lebih dahsyat lagi. Berlipat kali gandaan pekerjaan roh dalam dirinya lebih luar biasa. Saya mau saudara mengalami hal ini. Waktu saudara sudah menerima janji Allah, mari kita bangun propaganda roh kita. Jangan sibukkan diri untuk urusan-urusan daging yang melemahkan. Lihat status orang, saudara lemah. Saudara lihat video ini, come on. Jangan habis kota untuk hal-hal yang gak penting. Kita bangun roh kita, saudara. Karena apa? Yang nanti Tuhan tanya adalah iman kita masing-masing. Ini yang murid-muridnya mempersiapkan diri, sehingga mereka menerima kuasa dengan luar biasa. Kita baca Kisah pasal 2, ayat yang kelima. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ayat 6. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang-orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pramilia, Mesir dan daerah-daerah di Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun. Jadi ini orang-orang ini lagi berkata, bagaimana bisa ini orang bukan orang kita, tapi semua bahasa di dalam dunia, kok mereka bisa? Hati-hati saudara, ini yang saya katakan, dunia nggak mengerti. Tapi orang-orang yang mempersiapkan diri menerima kuasa Allah, mereka mengalami kuasa kemenangan dengan dahsyat yang luar biasa. Dan mereka mendengar, berkata ke dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan. Dari waktu murid-murid kepenuhan roh, mereka berbicara tentang Tuhan, engkau ajaib, engkau dahsyat, engkau luar biasa. Jadi hanya apa? Memuliakan nama Tuhan. Sehingga orang-orang ini semua tercengang-cengang, saudara, melihat apa yang mereka alami. Ayat yang ke-13. Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur. Memang dunia tidak mengerti apa yang dibuat oleh roh. Tetapi saudara harus menjaga roh saudara untuk menerima janji Allah, menerima kuasa Allah, menerima pengurapan yang baru, minyak yang baru. Dan ini yang saudara dan saya harus terima. Khotbah Petrus pasal yang kedua ayat 14 dari kitab Kisah Para Rasul. Maka bangkitlah Petrus, orang yang tadi pernah berbuat salah, ya, bertobat sungguh-sungguh, kembali mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyediakan hidup roh untuk Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan pakai dia 2 kali lipat, kata Petrus, ya. Dia berdiri dengan ke-11 rasul ini,
Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan kitab Yoel, bahwa akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia." Ini yang mereka alami. Come on. Jangan cuma saudara tahu saya orang Kristen, oh ya Tuhan Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga, tapi what for? Untuk apa? Ini yang harus disiapkan. Murid-murid pulang, mereka membangun roh mereka, mereka menjaga hidup roh mereka. Dan pada waktunya tiba, 10 hari kemudian, mereka semua mengalami pengurapan. Ini yang Tuhan mau. Come on. Semua orang percaya. Isi tabung rohmu, pastikan itu penuh, padat, terisi saudara, sehingga engkau menerima apa yang dijanjikan Allah kepadamu, dan engkau mulai berfungsi sebagaimana mestinya dalam hidup roh saudara. Murid-murid Yesus, mereka berusaha menjaga roh mereka sehingga mereka menerima pengurapan dan kuasa Tuhan, dan mereka berdampak. Tuhan pakai mereka membawa kesaksian-kesaksian roh yang luar biasa. Banyak orang mendengar dan langsung bertobat. Banyak orang mendengar dan langsung dipulihkan. Mengapa? Itu bicara karena ada kuasa Tuhan di dalam hidup mereka. Come on, jangan bicara tong kosong, jangan bicara tidak ada arti, jangan bicara hanya logik, tapi bicaralah di dalam rohmu. Bicaralah kepada semua orang karena roh Allah membakar engkau. Kesaksian rohmu berdampak dengan luar biasa, dan itu yang Tuhan inginkan, bahwa pada saat engkau menerima roh Allah, maka kuasanya akan menguasaimu, dan engkau akan berdampak dengan luar biasa. Semua orang akan dipulihkan, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Stay tune, kita akan kembali sesi berikutnya, dan saya percaya saudara akan diberkati lebih lagi. Haleluya.